terus berbuat baik, terus berdoa, dan saya berharap mudah-mudahan saudara bebas, saudara bisa menjadi orang yang lebih berguna kepada masyarakat. Saya serahkan uang ini kepada Pak Kalapas, dan nanti pada saatnya ketika bebas, saudara mau daftar, minta ke Pak Kalapas. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah uang ini saya terima dari Pak Kadip, Pak Farid, untuk biaya umroh atas nama keluarga binaan Maulana, dan tentu ini akan saya simpan dan akan saya serahkan dengan bendahara kantor, dan ini uang tidak bisa kita pergunakan yang lain kecuali untuk biaya umroh sesuai dengan titipan oleh Pak Farid kepada kami. Dan harapan kami tentu nanti setelah bebas beliau, warga binaan ini silakan menghubungi kami dan akan kami serahkan uang ini untuk biaya umroh. Terima kasih sekali lagi Pak Farid. Semoga amal ibadah Bapak yang baik ini menjadi berkah dan mendapat ibadah yang bertambah untuk Bapak. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada warga binaan, ini uang yang saya pegang, uang yang diberikan oleh Pak Farid sebagai biaya umroh. Nanti ketika sudah bebas, silakan minta ke kami dan kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Saya titipkan ya. Ikhlas ya. Sebenarnya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin Allah sayang sama Lana, diberi syariatnya dari Bapak Kadipas, diberi hadiah umroh. Perasaan Mas Lana gimana pertama kali tahu ada dapat hadiah umroh itu? Saya pun merinding mendengarnya. Saya pun ya pingin ya kita sebenarnya, cuma memang rezeki tidak akan tertukar ya. Iya. Perasaan Mas Lana begitu tahu Bapak langsung ya menyampaikan ya. Iya. Bagaimana Mas? Ya perasaan saya waktu Bapak sambutan kan, terus ngeliat saya, terus saya nunduk gitu kan. Itu yang diwawancara itu siapa? Kan saya kebetulan ngaji juga Bu, waktu pas pembukaan manasik dan penutupan manasik saya disuruh ngaji di situ. Dilihatin nama Bapak Kadipas. Pas beliau sambutan langsung dipanggil saya samperin ya. Saya sangat bersyukur lah Bu. Intinya saya berterima kasih sama, terutama sama Allah dan sama Bapak Kadipas. Karena Allah juga yang menggerakkan hati Pak Farid ya, Kadipas kita ya. Karena kadang kan ada yang banyak hartanya, yang megah kehidupannya, tapi belum kesampaian untuk melaksanakan ibadah ke Mekah ya. Karena ke Mekah kan ada panggilan dari Allah, gak sembarangan orang yang bisa dipanggil sama Allah. Mungkin berkah saya selalu jaga ibadah, mungkin ya selalu berdoa, mungkin alhamdulillah dijabah. Emang udah berapa tahun yang lalu saya berdoa pengen berangkat ke Mekah. Iya. Berarti memang sudah ada panggilan gitu ya, kepinginnya
udah pas saat di mana itu? Saat saya di madrasah Oh, pernah ngaji juga sama jadi ngaji di kiai. madrasah sama Iya. kiai ya. Dari umur berapa sampai umur berapa itu mas? Setelah 16 tahun, 11 tahun ya? Iya. Berapa lama? 4 tahunan, 4 tahun. 5 tahun ya. Berarti wajar ya kalau ngajinya bagus ya. Iya, dikit-dikit lah Bu. Nah ini memang dididik agama ya berarti Iya. oleh Keluarga. uak ya sama Iya. berarti dengan dimasukkannya ke madrasah walaupun tidak lulus ya SD ya. Iya, Tapi karena kalau keluarga kalau untuk sekolah ya nggak terlalu, tapi kalau masalah agama iya. kadang saya sampai dikurung di kandang ayam. Ya, Iya, sampai diikat kalau nggak mau karena ngaji. nggak mau ngaji, Iya. nggak mau sholat kali Tapi ya. sayanya tetap Badung aja nggak mau ngaji. Mungkin syariatnya orang tua dari kecil selalu ngingetin tentang masalah agama. Yang Jadi fondasi ya. Iya. Jadi sebenarnya karena udah punya fondasi, iya, insya Allah walaupun salah jalan balik lagi ya. iya. Nah, insya Allah ya mas ya. Jadi Mas Lana ini kegiatannya di lapas ini sendiri Kegiatannya apa aja? saya di sini sebagai pembantu di masjid, bantu bersih-bersih masjid. Pagi bangun, sholat subuh. Kadang kalau malam bangun sholat tahajud, subuh. Setelah itu habis selesai apel, keluar ke masjid langsung bersih-bersih masjid. Jadi kayak marbot ya sebenarnya ya, marbot ya. Iya. Jadi waktu banyak dihabiskan di masjid. Iya. Masya Allah. Jadi ngurusin orang-orang yang mau sholat Iya. ya. Udah bersih-bersih masjid, mandi, wudhu, sholat duha, ngaji sampai nunggu kawan-kawan yang dari blok taklim, kadang nunggu siram rohani dari ustadz yang dari luar. Kita yang berkhidmat, maksudnya melaksanakan, melayani orang-orang yang mau taklim. Iya. Setelah itu kegiatannya Setelah itu sholat zuhur, apel, makan berjamaah di kamar. di Oh di masjid juga. 8 orang. Makan bareng-bareng gitu ya. Iya. Nikmat banget ya mas. Iya. Setelah itu selesai lanjut sholat asar Iya. di masjid. Iya. Kemudian langsung pulang. Ya habis maghrib. Mas Lana kan udah ada bayangan nih Iya. ya. Bebas berapa lama lagi perkiraan? Insya Allah kalau PP dipercepat gitu. Maksudnya lancar gitu Iya, ya, lancar. PP-nya lancar. Ya, 2 tahun lagi kemungkinan. Kemungkinan 2 Iya. tahun lagi ya. Udah ada ini ya informasi ya dari. Ya dengar gitu Dengar-dengar kalau ya. hukuman yang seperti saya. Ada nggak rencana atau sering ngebayangin nanti kalau udah keluar dari lapas mau ngapain gitu? Untuk Iya. dulu ya awalnya ya, karena kan udah ada ini nih ya, Iya. udah ada bayangan ya. Nah, kalau dari sini ke depannya sampai nunggu 2 tahun, Mas Lana setelah yang serah terima gini, apa gitu yang Mas Lana ingin lakukan lebih lagi gitu? Sampai nunggu waktu kepulangan. Ya minta diberi kesehatan aja Bu, diberi keselamatan, kesehatan, dimudahkan urusannya ya sampai bisa pulang gitu. Dan sampai bisa ke Masjidil Haram ke Mekah. Amin. Ini kalau orang tua nonton ya kan, Iya. masalah ini kan nanti insya Allah akan kita siarkan ya sharing Iya. sharing biar untuk menginspirasi kita semua. Apa yang ingin disampaikan ke keluarga? Dapatnya bukan dapat ya dapat rezeki lah ya, Iya. rezeki umroh ini dari Allah itu. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Ya saya pengen menyampaikan berkat doa keluarga juga mungkin, dan saya pengen menyampaikan kalau saya udah sampai sana pengen saya doakan keluarga saya semuanya berangkat haji. Kalau di sana yang terutama saya pengen minta diampuni dosa-dosa saya karena di sana kan doa yang dijabah sama Allah. Yang kedua,
saya pengen dimasukkan surga dengan keluarga dan orang-orang terdekat saya. Dan kalau saya masih panjang umur di dunia, pengen mempunyai istri yang soleha ya. Amin. Mempunyai keturunan yang alim, hafal Al-Quran. Amin. Semoga dijaga ya. Amin. Mas Lana bisa ada di sini nih kena kasus apa? Kasus ganja Ganja. ya. Jadi pasalnya pasal apa yang kenanya? 112 112. Kena berapa tahun di sini? 5 tahun 5 tahun. Sudah menjalani sini? udah menjalani 1 tahun 7 bulan kalau Sudah menjalani 1 tahun 7 bulan. Tapi kalau untuk di lapas narkotika ini sendiri sudah berapa lama? udah 6 bulan, kurang lebih 6 bulan 7 bulan Mas Lana pindah ya? Pindahan dari mana? dari rutan. Rutan Bandar Lampung. Oh, jadi sebelum ke di sini dititipkan di rutan dulu ya? Iya. Mas Lana merasa bersyukur nggak atas hidup ini, walaupun setelah kejadian yang begitu besar yang dialami gitu sampai ada di sini, namun hidayah juga mengalir deras itu. Bagaimana perasaan Mas Lana? Sangat-sangat bersyukur. Iya. Nah, di balik ujian ya pasti Allah ngasih kebaikan, kemuliaan. Semua itu pasti nggak lepas dari doa Iya. doa bibi ya yang selalu sabar mungkin ngadepinnya. Setiap saya berhubungan dengan keluarga pasti yang saya minta doa. Yang pertama. Nah sekarang Mas Lana tolong sampaikan permintaan maaf ke ibu Mas Lana, gitu Mas Lana. Iya. Iya, buat ibu saya minta maaf karena udah sering ngecewain dan sering buat pikiran. Dan sekarang Lana minta maaf, insya Allah tidak akan mengulangi hal-hal yang telah lalu. Dan terima kasih pada keluarga Maulana yang selalu ada buat Lana dalam keadaan baik dan dalam keadaan buruk. Sedikit lagi tambah satu lagi buat Uwa atau Bibi, Mas Lana pilih salah satu aja. Sampaikan permintaan maaf juga satu lagi. Ya pada Uwa juga Lana minta maaf atas kesalahan Lana, karena Uwa juga udah mati-matian dari buat hidupin keluarganya dan akhirnya Lana kecewakan. Lana minta maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah memaafkan kesalahan Lana. Iya. Kalau saat ini Mas Lana bisa ketemu dengan seseorang, Iya. ya, langsung dihadirkan di depan Mas Lana, siapa dan Mas Lana diberi kesempatan untuk minta maaf gitu, Iya. siapa orang yang mau Mas Lana temui? Ya bibi saya itu. Bibi. Jadi begitu berarti ya Bibi itu buat Mas Lana. Iya. Sama buat saya Uwa ya. Tinggal sama Uwa dari umur berapa? dari umur setahun. Umur setahun. Iya. Berarti udah lebih dari ibu. Iya. Darinya sama nenek almarhum, sama buah sama bibi. Ada nggak yang mau Mas Lana sampai ini, misalnya ada Uwa nih di depan Mas Lana, Iya. Mas Lana sampein apa rasa penyesalan Mas Lana gitu. Iya pengen banget loh. Bisa nggak diutarakan gitu seandainya ada di depan Mas Lana? Ya pengen minta maaf. Insya Allah nggak akan ngulangin lagi dengan jadi orang-orang yang bangga orang tua. Kalau untuk Bapak sendiri ada pesan-pesan nggak? Ya, Apa pesannya Mas? ya pesan saya pengen bapak saya lebih baik sih. Iya. Emang kenapa Bapak Mas Lana? Iya. Lebih baik aja gitu. Ya. Karena
karena Mas Lana udah merasakan gitu ya Iya. di diri sendiri ya. Iya. Jadi pingin orang lain ikut merasakan ya hidayah Iya. gitu ya. Kalau di dalam itu apa yang bikin pikiran jadi nggak tenang itu? Ya pikiran keluarga satu yang pertama, yang kedua pikiran kapan pulang. Jangan pulang Iya. tetap ya itu ya. Iya. Kalau keluarga rindu ya sama keluarga ya. Iya, rencana saya kan pengen mondok lagi, Bu. Keluar dari sini. Pengen nyari ilmu lagi, ilmu agama, insya Allah. Bagus banget ya, Iya. memperdalam lagi ya ilmu Iya. agama ya. Jadi kalau bagus banget tuh sangat sangat inspiratif. Iya. Jadi kalau habis dari sini keluar dari sini Mas Lana mau memperdalam ilmu agama mondok, Iya. itu kan bisa membantu teman-teman yang ada di dalam Iya. juga. Nanti kalau dari luar bisa bisa datang ke Iya. sini ya kan. Iya. Jadi dari lapas ini berhasil gitu Iya. membina Mas Lana, mudah-mudahan ya rencana Mas Lana tercapai. Amin. Mudah-mudahan doa-doanya terkabul juga. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih ya Mas Lana atas Ya. waktunya ya. Cerita ini sungguh menginspirasi. Iya. Tadinya saya yang mau nanya-nanya, jadi saya yang belajar Iya. Bu. dari Mas Lana kan. Doanya apa aja gitu kan ya. Sampai bisa sampai bisa jadi pilihan Allah gitu kan. Terima kasih ya Mas Lana atas waktunya. Sama-sama. Semoga selalu sehat Amin. sehingga bisa umroh dengan baik. Oke, makasih ya Mas Lana ya. Saya doakan juga semoga ibu dan bapak-bapak yang ada di kantor semuanya bisa berangkat haji atau umroh. Amin, amin ya Allah. Kita aminkan bersama ya. Terima kasih ya Mas ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat beliau juga, buat kita semua. Pengen bener saya temuin kalau sudah saya di luar. Ya, pengen jadi keluarga lah, Bu. Iya. Iya. Karena jarang kan orang baik seperti itu. Mohon izin Bapak meneruskan percakapan tadi siang dengan warga binaan yang mendapatkan hadiah dari Bapak berangkat umroh. Bisa Bapak ceritakan sedikit Pak, kenapa Bapak memilih narapidana tersebut untuk mendapatkan hadiah tersebut? Terima kasih Mbak Mariska. Sebenarnya saya juga kaget juga. Kenapa saya juga berpikiran itu? Tapi saya ketika saya diundang untuk menghadiri penutupan, meskipun saya juga sudah diundang juga ketika pembukaan acara pelatihan manasik haji ini, saya tahu-tahu kok ya ada dalam benak saya, pikiran saya ketika saya melihat video manasik haji, pelatihan manasik haji, saya ngelihat ada satu orang pemuda menurut saya menarik yang perlu saya dukung. Maka ketika itu juga langsung saya panggil anak itu, kebetulan ada, dan saya ngelihat sopannya dia berjalan, sopannya dia berperilaku. Sekilas saja saya menawarkan kepada dia untuk berangkat ke Tanah Suci, umroh. Seketika itu saya tidak berpikir apakah dia mau, apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia berpendidikan, tidak pendidikan, tidak. Saya berpikir saya kepingin memberi saja. Saya berharap dengan pemberian saya ini anak itu bisa menjadi lebih baik, dan saya juga ingin berbuat sesuatu. Saya ingin mengangkat derajatnya. Saya ingin saya bisa bermanfaat orang lain, dan ini mudah-mudahan niat baik dengan cara yang baik harus saya lakukan, dan sudah saya sampaikan kepada Bapak Kalapas, dan sudah saya berikan sebagian
ongkos ke tanah suci itu mudah-mudahan memang itu yang dibutuhkan oleh anak muda itu. Meskipun saya terus terang saya juga tidak tahu anak itu siapa, dari golongan atau dari keluarga mana, saya tidak tahu. Yang pasti saya tahu-tahu saya tertarik saja untuk berbuat, dan memang harus saya lakukan itu, seketika harus saya lakukan, maka saya terus berikan. Dan alhamdulillah gayung bersambut, dia senang, dia sangat kepingin sekali rupanya dia sudah berdoa, rupanya dia sering menulis dalam pikirannya dan tangannya, dia kepingin ke tanah suci, dan mungkin Tuhan juga menggerakkan saya tanpa saya tahu, tanpa saya berpikir, tanpa saya merencanakan. Mudah-mudahan niat baik ini menjadi inspirasi kepada orang-orang yang ingin berbuat baik tanpa harus memilih. Itu saja. Terima kasih.